Jujur saja, jalur turun trek pendakian ini tidak ramah pendaki ya. Tidak seperti di gunung-gunung Korea yang lain dan tidak seperti yang saat saya mendaki tadi yang sangat ramah dan banyak tangga-tangga. Jalur turun kali ini gila. Gak ada tangga, jalan licin, jalan tidak jelas. Halo guys, jadi kembali lagi. Hari ini saya libur dan saya akan memulai pendakian lagi setelah lama saya tidak memulai pendakian. Kali ini saya akan mendaki di Gunung Munsusan namanya. Dan kita lihat apa yang ada di atas sana nanti ya. Jujur, perasaan saya kali ini sangat senang sekaligus sangat deg-degan karena ada trauma karena dikejar babi hutan kemarin di Gunung Tenggesan. Jadi semoga kali ini bisa mengobati rasa trauma saya. Jadi trek di awal pendakian ini berupa tangga-tangga ya. Banyak sekali tangga-tangga dari sana tadi. Cukup melelahkan untuk 10 menit pertama berjalan. Di awal pendakian, di sini anginnya sangat kencang dan saya akan kasih lihat kamu sesuatu. Di Gunung Munsusan ini, kenapa ada batu-batu seperti ini? Mungkin nanti saya akan cari tahu di internet ya. Wow. Ini apakah boleh disentuh? Gunung di sini tuh seperti batuan yang sangat besar ya. Saya akan kasih lihat kamu sesuatu. Tuh, itu semua bebatuan. Tanjakan ini adalah tanjakan yang paling tinggi yang saya lewati tadi. Jadi bersiap-siap. Let's go. Gila, memang benar-benar tinggi tanjakannya.
Jadi saya sudah setengah jam berjalan di Gunung Munsusan ini dan saya menemukan bangunan. Nah, ini bangunan untuk apa? Bangunan apa? Enggak tahu. Kita akan lihat nanti sama-sama. Nah, di sini tuh seperti temple. Temple itu candi ya. Candi Korea seperti biasanya. 이거는 어떻게 해요? 맛이 이거는 예, 해서 따라서 잠시만요. 예. 이거 버리고 이렇게 해서 뭘 따라서 마시고. 예. 괜찮아요? 예, 괜찮아요. 그리고 요거 또 저기서 헹구고 여기 걸어놓으면 돼. 요거 알았어요. 마신 데를 이렇게 요거 해서 버리고. 그랬어요. 네, 감사합니다. Jadi saya akan minum guys. Sungguh segar sekali. Satu kali lagi. Alhamdulillah. Itulah rasanya air mata pegunungan, sangat segar. Saya akan melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Munsusan. Let's go. Di gunung ini itu banyak sekali nyamuk. Saya sudah berjalan 15 menit dan terus dikerubungi nyamuk. Kamu bisa dengar suaranya nyamuk? Ih. Baik guys, saya sudah sampai di perjabangan. Dan kalau kita berjalan ke arah kiri 0,3 km kita ke Munsusa, mungkin ke Candi tadi ya, Temple. Dan jika kita ke arah kanan Munsu Sanjongsang sekitar 0,16 km kita akan ke puncak Gunung Munsu. Dan jika kita ke arah sebaliknya Samdung Dunggi 6,8 km, kita nggak tahu ke sana kemana, tapi kayaknya sangat jauh. Juga ada jalan di situ. Jadi kita sesuai plan awal, kita akan berjalan ke kiri ke Munsu Sanjongsang. Let's go. Alhamdulillah guys, akhirnya puncak yang kita nanti-nantikan sampai juga. Wow.
Halo guys, dikutip dari perkataan Shane O'Connell dari film The Secret Life of Walter Mitty, Shane O'Connell pernah berkata, sesuatu yang indah tidak perlu perhatian. Dan sekarang saya sedang melihat pemandangan yang sangat luar biasa dari ketinggian puncak Munsusan. Dan mungkin pemandangan seperti ini hanya untuk diri saya sendiri dan tidak akan saya bagikan ke media sosial. Terima kasih ya Allah telah menciptakan pemandangan yang sangat bagus seperti ini. Jadi saya akan melakukan perjalanan turun gunung. Tapi seperti biasanya saya akan menggunakan jalur yang satunya atau disebut lintas jalur. Jadi sekarang kita mulai perjalanan turunnya. Let's go. Jujur guys, perjalanan turun kali ini vegetasi alamnya sangat lebat. Saya sedikit merasa deg-degan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki saya lemes. Let's go. Kita sampai di pertemuan lagi guys. Kenkol Mopo ke sana. Dan Yaksuto ke sana. Baik guys, jam sekarang di Korea sudah menunjukkan jam 5:40. Jadi kita segera cepat turun sebelum matahari terbenam ya. Let's go. Jujur saja, saya baru kali ini menemukan gunung di Korea itu jalur trek pendakiannya tidak seperti biasanya. Tidak ada tangga-tangga di sini, full semua tanah. Dan jalurnya itu nggak begitu jelas ya kelihatannya. Jujur di sini saya juga baru pertama kali ke Munsusan dan perasaannya masih was-was dan trauma karena kemarin ya bertemu babi hutan itu, dan itu yang menyebabkan kaki saya sedikit lemas untuk turun gunung ini. Perasaan was-was dan tidak tenang. Jalur turun kali ini gila, gak ada tangga, jalan licin, jalan tidak jelas. Sungguh tidak ramah pendaki.
Jadi kembali lagi di sini saya menemukan sungai. Sungainya seperti ini ya guys ya. Sangat kering ini. Kita lihat apa yang ada di sana. Saya sudah ada di bawah sungai ini, mengikuti jalan tadi, dan jika kita lihat ke sana, mungkin itu seperti air terjun ya. Kalau ada air itu mungkin sangat bagus jika dilihat dari sini. Dan sepanjang aliran air ini sungai. Oke, segitu aja, kita lanjutkan perjalanannya. Di sepanjang trek ini kita melewati aliran sungai. Halo guys, saya akhirnya sampai di darat ini, di bawah gunung, dan sedikit lagi kita akan jalan ke sana. Tapi sebelum ke sana, saya akan tunjukkan kamu budaya di sini di Korea. Mungkin jika kalian mendaki gunung di Korea, kalian pasti akan sering menemukan seperti ini, batu-batu bertumbuk. Aduh, nyamuk ini. Di Korea itu kalau mendaki gunung banyak sekali ditemukan batu-batu ditumbuk seperti ini. Kira-kira budaya apa ya? Dan di situ saya akan tunjukkan ada danau juga. Danau atau bendungan atau telaga ini. Kalian lihat sendiri kan? Two ocean between us, and the right to shore is a place I see. One day once it's here, makes it to me. Now I got a devil inside this one leg, best place to see. This one is primal,
My grinding joy to the level Baik guys, jadi saya akan minum air sebentar dan beristirahat sebentar di sini sebelum kita lanjut perjalanannya. Baik guys, kembali lagi. Jadi sekarang jam sudah menunjukkan jam 6:30 sore. Jadi kita harus segera cepat-cepat untuk kembali ke jalanan dan kita akan kembali ke rumah dengan aman dan lancar dan selamat pastinya. Mungkin bagi kalian yang belum tahu, uang pajak rakyat Korea itu digunakan buat apa sih? Nah, saya akan kasih tahu kamu. Yang pertama ini buat jalan-jalan seperti ini di gunung, dan kamu akan menemukan banyak tempat buat nge-gym seperti ini, alat buat nge-gym di gunung-gunung. Tadi di sana saya juga lihat satu, dan ini yang kedua. Padahal kalau dipikir ya, emang kepake gitu kan, kita udah mendaki gunung, udah capek-capek, tapi masih harus disuruh olahraga seperti ini. Mungkin ada yang tahu kenapa rakyat Korea, pemerintah Korea membuatkan alat-alat seperti ini di gunung-gunung, padahal kan kita udah capek-capek naik gunung. Dan tentunya ini bangku-bangku buat beristirahat. Kita bisa menemukan banyak bangku-bangku buat beristirahat di puncaknya, di pertengahan pendaki, dan di bawah. Dan dari sini kita lihat sungguh indah, bukan? Di map ini gila ini. Jalurnya menunjukkan jalan ke sana, tapi pas saya ke sana nggak ada jalurnya. Dan berakhir digonggongi anjing sangat banyak. Sumpah mendekan banget Pak, ada anjing seperti itu. Gila sih. Alhamdulillah guys, saya sudah melihat suasana perkotaan dari sini, dan saya akan mencari jalan raya untuk naik bis dan kembali pulang. Alhamdulillah, perasaan saya sangat lega karena sudah melihat perkotaan, dan saya akhirnya bisa menaklukkan rasa trauma saya terhadap babi hutan. Dan alhamdulillahnya kali ini Allah sudah melindungi saya sehingga saya tidak bertemu dengan hewan buas yang ada di hutan Korea ini. Alhamdulillah, terima kasih, dan sampai jumpa di pendakian berikutnya. Buat kalian yang suka perjalanan dan ingin tahu suasana dan indahnya gunung-gunung di Korea, tolong like, share, dan subscribe channel YouTube ini, karena saya akan sering mendaki gunung jika saya mendapat hari libur. Sekali lagi, terima kasih. Saya ada satu cerita dalam pendakian ke Gunung Munsusan ini. Tadi pas saya mulai mendaki, saya bertemu orang Korea, tapi dia ngaku orang Indonesia. Karena kenapa? Dia bisa bicara bahasa kita, bahasa Indonesia, dan saya bingung. Saya awalnya kira dia orang Uzbekistan, kita tebak-tebakan. Ternyata dia ngaku, ternyata orang lokal sini, orang Korea. Dan dia bisa melihat saya sebagai orang Indonesia dan mendebak saya orang Indonesia saat pertama kali bertemu dan melihat wajah saya. Dan dia bercerita, dia banyak berteman dengan orang Indonesia di Korea ini, khususnya di Ulsan.
dan dia sering ikut organisasi dan berbicara dan belajar menggunakan bahasa Indonesia, sehingga dia bisa berbicara dan mengerti apa yang saya katakan dalam bahasa Indonesia. Saya sungguh takjub, padahal saya sudah kira-kira 4 tahun di Korea. Tadi ditanyain, tapi kenapa bahasa Korea saya tidak lancar dan fasih, sehingga tadi obrolannya campur-campur, kebanyakan ngomong pakai bahasa Inggris. Dan mungkin itu cerita pendakian yang menurut saya berkesan dari Gunung Munsusan ini. Bukan cerita menakutkan seperti gunung kemarin, Gunung Tenggesan. Dan alhamdulillah kita sudah berada dekat jalan raya dan akan kembali pulang. Sampai bertemu lagi di pendakian selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.